Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun barado. Bakaba Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 10 petak asrama di Sekolah Polisi Negara Padang Besi, pinggiran Kota Padang, ludes terbakar. Seorang karyawan mencuri onderdil di bengkel majikannya di Padang, diringkus polisi. Koper-koper jemaah calon haji asal Payakumbuh dijemput dari rumah ke rumah. Warga Kelurahan Padang Besi dan sekitarnya dikejutkan dengan terbakarnya asrama Sekolah Polisi Negara Padang Besi di Kecamatan Lubuk Kilangan pada Minggu malam. Saking besarnya kebakaran itu, kobaran apinya menerangkan malam yang gelap saat itu. Menurut informasi, nyala api pertama kali terlihat di bagian tengah bangunan asrama dan kemudian meluas ke bangunan di sisi kiri dan kanannya. Seluruh bangunan asrama tersebut ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu 1 unit dari PT Semen Padang ke lokasi. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah puluhan personel pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Ini asrama SPN Padang Besi. Kita mengerahkan 7 unit ditambah 1 bantuan dari pihak Semen Padang. Lebih kurang sekitar 1 jam. Kerugian sekitar 2,5 miliar. Kemudian karena ini kan rumah itu ada 10 unit yang terbakar. Ya kita waktu kita sampai itu sumber api itu sebetulnya di tengah. Di tengah dari ini kan ada 10 petak. Ya berarti di tengah. Tapi nanti soal kepastiannya akan nanti di pihak kepolisian yang akan melidiki. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang dokter di Padang yang telah menjadi tersangka dalam kasus perselingkuhan dengan seorang istri perwira polisi ditangkap imigrasi Padang saat akan meninggalkan Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Senin siang. Mendapat laporan dari pihak imigrasi bandara, petugas Kejaksaan Negeri Padang kemudian menjemput sang tersangka yang telah ditahan imigrasi Padang di Bandara Internasional Minangkabau. Dokter ini dicekal oleh imigrasi berdasarkan permintaan Kejari Padang. Selanjutnya, tersangka langsung digiring ke Pengadilan Negeri Padang untuk mengikuti sidang perdana. Kasipidum Kejari Padang mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari petugas imigrasi BIM adanya seseorang yang masuk dalam daftar cekal yang diamankan oleh pihak imigrasi. Setelah dilakukan koordinasi, maka jaksa pun langsung menjemput terdakwa dan langsung diboyong ke Pengadilan Negeri Padang. Benar, tadi kami dengan Pak Kasintel dengan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan informasi dari imigrasi yang bersangkutan jadwalnya hari ini berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi kami bekerjasama dengan imigrasi lewat Pak Kasintel mengajukan pencekalan yang bersangkutan diamankan di Bandara BIM Padang. Kurang Priaman ya. Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Padang mengatakan sidangnya ditunda karena salah seorang terdakwa tidak hadir. Tadi sekitar jam 10.30 sudah dilaksanakan persidangan yang mana salah satu dari terdakwanya tidak hadir sidang
dan majelis menetapkan menunda persidangan untuk dilaksanakan besok. Ya, besok hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Jaksa memastikan kedua tersangka ini hadir untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah ditetapkannya sapi kurban Presiden Prabowo untuk daerah Padang Pariaman di Kecamatan Nansabaris, sapi ini terus dipantau pemiliknya dan petugas dari kehewanan. Sapi diperiksa kondisinya menjelang Hari Raya Idul Adha. Sapi berjenis Brahman Limosin dengan berat hampir 1 ton ini dan berusia 4 tahun. Sapi telah dipelihara oleh pemiliknya selama 3 tahun. Pemiliknya sangat senang karena sapi peliharaannya menjadi hewan kurban bagi Presiden Republik Indonesia. 3 tahun lalu, sapi ini dibelinya seharga 18 juta rupiah. Kini laku dijual 75 juta rupiah. Dari awalnya dari umur 1 tahun, penanganannya dengan makanan yang bergizi dan vitamin yang lengkap. Kalau sekarang umurnya udah 4 tahun. Alhamdulillah cukup senang dengan terpilihnya sapi ini dengan harga 75 juta. Menurut petugas kehewanan, terpilihnya sapi ini setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden. Syarat untuk terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo adalah berusia muda, sehat, tidak cacat, dan beratnya lebih dari 800 kg. Sapi kurbannya Presiden ini itu sebelumnya kita rapatkan terlebih dahulu di kantor. Lalu nanti akan diajukan beberapa calon yang akan dijadikan sapi kurban. Nah, setelah dilakukan seleksi di lapangan, terpilihlah sapinya Pak Adri ini yang untuk dilakukan kurban yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Sapi ini akan disembelih saat Lebaran Idul Adha di sebuah masjid di Kecamatan Sungai Geringging. Dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan daerah lain yang masih kekurangan daging kurban. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Nagari Riak Danau Tapan merupakan salah satu nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, pesisir selatan, yang ditunjuk untuk menjalankan program Nagari Sehat. Berbagai layanan kesehatan gratis disediakan untuk masyarakat. Selain puskesmas, untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, Posyandu juga dilibatkan untuk fokus pada pencegahan stunting dan pemberian imunisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya. Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan ini dan berharap program Nagari Sehat bisa terus berlanjut secara berkala. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis yang memungkinkan mereka untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan pribadi dan keluarga. Bagus lah, apalagi kalau mengingat sekarang kan penyakit itu kan banyak ya, mulai dari makanan, usia. Jadi kalau ada pengecekan gratis seperti ini, terus berkelanjutan mungkin efeknya bagus ke masyarakat. Apalagi kan gratis kan. Harapan ke depan visi misi dari Bapak Bupati untuk mewujudkan Nagari Sehat terwujud secepatnya. Ini kan salah satu upaya kan untuk mewujudkan Nagari Sehat. Program Nagari Sehat bertujuan untuk menciptakan masyarakat pesisir selatan yang mandiri dan sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup. Khususnya di bidang kesehatan, dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat dan angka penyakit dapat ditekan. Kita melihat Posyandu, kita melihat cek kesehatan gratis juga di sini. Ini semua udah terlaksana, jadi banyak masyarakat yang datang ke sini untuk mencek kesehatan gratis. Jadi saya sampaikan juga, tidak ada lagi anak-anak PSL yang sakit, harus sehat semua. Kalau udah sehat semua, insya Allah bisa kita bergerak semua. Ekonomi akan maju kalau kita sehat semua, termasuk anak-anaknya sehat semua. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.